Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muhammad Samsudin dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh Sobat Ramdan Nadi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Muhammad Samsudin lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat dalam membuat konten-konten terbaru. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja yuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Seharusnya kedatanganku hari ini mengejutkan mereka, tapi kenapa aku yang mendapat kejutan? Jenazah siapa yang ada di dalam ambulan? Gila, kini ayah sudah ada di hadapanku. Ayah, siapa yang meninggal? Tanyaku. Kamu ngapain pulang? Ayah, siapa yang meninggal? Jawab dulu pertanyaannya ayah. Kok kamu di sini? Aku pengen pulang ya, pengen ketemu bunda, pengen meluk Kelvin. Pengen lihat ayah juga, balasku emosional. Tiba-tiba ayah tertunduk lesu, tangannya meraih pundak dan memelukku. Ayah, jenazah siapa yang ada di dalam ambulan? Bisikku. Apa itu bunda? Aku melepas pelukannya, lalu menggenggam tanganku. Perlahan menuntunku ke ambulan. Kini aku sudah berdiri di depan pintu ambulan, menatap ke arah kantung jenazah berwarna hitam. Tubuhku mulai lemas. Ketika mengamati ukuran kantung jenazah itu, kamu mau peluk untuk terakhir kalinya? Tanya ayah. Aku hanya bisa termenung, tak sanggup berkata apa-apa. Mas, boleh dibuka sebentar? Perintah ayah pada salah satu petugas ambulans. Petugas itu membuka kantong jenazah secara perlahan. Jantungku seakan-akan berhenti saat melihat tubuh Kelvin yang sudah terbujur kaku. Dengan hanya menggunakan celana pendek, kamu mau peluk Kelvin untuk terakhir kalinya? Seketika itu aku merasa pusing, kaki pun lemas seperti kehilangan tenaga, dan mata mulai berkunang-kunang, hingga akhirnya pandanganku berubah menjadi gelap, pingsan. Kelvin, teriakku sertai tangis, lalu terbangun. Yang sabar non, ucap Mbok Wati yang duduk di ujung tempat tidur. Aku terus menangis, penyesalan hanya itu yang kurasakan sekarang. Non, minum dulu. Mbok Wati menawarkan segelas teh. Kenapa harus Kelvin, Mbok? Ucapku terisak, tak terima dengan kenyataan ini. Sudah jalannya, non. Kenapa harus Kela yang kehilangan 2 adik dalam 5 bulan? Non harus sabar. Minum tehnya dulu, non. Mbok Wati kembali menawarkan minum. Kutekuk sedikit, kemudian mengambil nafas panjang dan berusaha mengendalikan diri. Mbok, sekarang jenazah Kevin ada di mana? Tadi bapak bilang ada di rumah duka dekat rumah sakit Bu Asih. Mau ke sana, non? Aku mengangguk pelan. Non siap-siap dulu, ganti baju atau mandi dulu. Mbok nanti minta amat biar pulang dulu, ucap Mbok Wati kemudian berjalan keluar kamar. Iya Mbok, Gila lupa, kopernya masih ada di taksi. Sudah Mbok pindahin non, itu ada di samping kasur, balas Mbok Wati sambil menunjuk samping tempat duduk tidurku, lalu menutup pintu kamar. Aku bangkit mengambil koper kecil berisi pakaian, sambil mengedarkan pandangan menyusuri sudut-sudut kamar. Kamarku masih terlihat bersih dan terawat. Selama setahun lebih, Mbok Wati benar-benar menjaganya. Aku jalan sedikit menuju lemari pakaian. Pakaian-pakaian lama pun masih tertata rapi di sana.
Aku cari apakah pakaian berwarna hitam. Ada. Aku bergegas pergi ke kamar mandi. Setelah mandi dan bersiap-siap, aku pun keluar kamar. Kuperhatikan kondisi rumah yang agak gelap. Beberapa lampu memang sengaja tidak dinyalakan saat berjalan ke ruang tengah. Dari ekor mata, terlihat seorang sedang berdiri di tengah lorong yang mengarah dapur, membelakangiku. "Mbok," panggilku sambil berjalan ke sana. "Iya, Non," saut Mbok Wati. Suaranya terdengar dari ruang tengah. Aku pun menoleh cepat ke sana. "Loh, terus siapa yang ada di dapur?" Kemudian ia melihat ke arah lorong. Ternyata itu sudah tidak ada. Aku tidak berpikir macam-macam. Mungkin karena faktor kelelahan, jadi halusinasi. Lalu berjalan menuju ke ruang tengah. "Mbok, tadi ada orang di dapur. Siapa ya?" "Nggak ada siapa-siapa di rumah, Non." "Oh ya udah, salah lihat berarti." "Iya, Non, itu mobil udah datang. Mau pergi sekarang, Non." "Iya, Mbok." Kami pun berjalan keluar. Ahmad, supir, sudah menyambut kami di samping mobil. Sepanjang perjalanan ke rumah duka, berapa kali kuseka air mata, membayangkan adik kecilku yang kini sudah berpulang. Sesampainya di rumah duka, sudah banyak orang berkumpul, mulai dari keluarga besarku hingga teman-teman sekolah Kelvin. Kehadiranku di sana membuat beberapa orang kaget, terutama anggota keluarga besar. Beberapa dari mereka menghampiriku, berusaha menguatkanku. Beberapa yang lain mempertanyakan tentang ketidakhadiranku saat Stephen meninggal. Jujur, aku ingin sekali mengungkap alasan, namun memilih untuk mengurungkan niat itu. Ini bukan waktu yang tepat untuk berdebat dengan mereka. Apa mereka tidak berpikir, kakak mana yang tidak ingin menemani adiknya saat-saat terakhir? Sampai detik ini pun penyesalan itu masih kurasakan. Setelah melewati berbagai pertanyaan dan ucapan bela sungkawa, kini aku berdiri tepat di depan peti mati Kelvin. Peti mati yang indah berwarna biru langit, seperti warna kesukaannya. Aku mendekat, menatap wajah Kelvin untuk terakhir kalinya. Tampan memang adikku ini, sangat tampan. Apalagi dengan setelan jas berwarna biru muda, semakin membuatnya terlihat tampan. "Vin, maafin kakak ya," bisikku sambil memeluk peti matinya. "Kakak sayang Kelvin, Kelvin yang tenang ya di surga." Setelah profesi doa oleh pendeta, jenazah Kelvin dibawa ke pemakaman keluarga, tempat di mana Stephen berbaring selamanya. Aku pun ikut ke pemakaman, mengikuti semua profesi makanan, dan berkunjung ke makam Stephen. "Jaga Kelvin di surga ya, Dik," batinku. Kemudian berjalan keluar pemakaman. Di perjalanan pulang, aku lebih nyaman, lebih banyak melamun, memikirkan reaksi Bunda ketika bangun nanti. Dia harus menghadapi kenyataan kalau dua buah hatinya telah pergi. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk kamar. Hanya Mbok Wati saja yang kuizinkan masuk untuk mengantarkan makan malam, sedangkan ayah, aku masih kesal padanya. Aku berbaring, menangis sambil menatap foto keluarga yang ada di kamar. Siapa sangka 2 tahun lalu kami masih terlihat bahagia usai liburan. Sekarang hanya tinggal aku, ayah, dan bunda yang masih berbaring di rumah sakit. Mata sudah mulai berat, namun mata terpejam seluruhnya. Kulihat ada bayangan hitam berdiri di belakangku. Terlihat dari pantulan kaca lemari yang ada di hadapanku. Dengan cepat membalikan badan, tanpa bayangan itu pun menghilang. Udah waktunya tidur, batinku sambil melihat jam di ponsel yang menunjukkan pukul 11 malam. Ku pejamkan mata, tak lama aku pun tertidur. Kak. Sayup-sayup terdengar seorang memanggilku dari luar kamar. Aku pun bangkit dari tempat tidur, lalu berjalan keluar kamar. Kak. Arah suara dari dapur.
Kulangkahkan kaki menuju dapur, melewati lorong yang gulita. "Kak." Mataku tertuju pada seorang yang sedang berdiri di dapur, laki-laki membelakangiku. "Kak," ucap suara lirih itu. Aku tersadar suara mirip dengan Stephen, tanyaku. Sosok itu mengembalikan tubuhnya perlahan. "Stephen, bukannya kamu sudah..." Aku melangkah mundur. "Kak, Stephen haus. Di sini panas, tidak ada air." "Di sana? Maksud kamu apa?" Tak menjawab pertanyaan, Stephen tiba-tiba menghilang. Aku pun lari ketakutan, melewati lorong yang entah kenapa menjadi tak berujung. Terdengar suara teriakan yang menggema, membuat semakin ketakutan. Sudah berlari jauh, tetap aja lorong ini tak berujung dari kejauhan. Terlihat seberkas cahaya, semakin lama semakin menyilaukan. Aku berteriak kencang, seraya bangun dari tidur dengan irama jantung tak beraturan. Tubuhku terasa lemas, capek dan haus. Kurai segelas air di atas nakas, lalu meminumnya. Waktu menunjukkan pukul 2 pagi, berarti aku baru tidur sekitar 2 jam. Prang! Seperti ada bunyi benda jatuh dari luar, tapi aku tidak berani mengeceknya. Ada apa dengan rumah ini? Baru ditinggal setahun lebih, kenapa suasana menjadi menakutkan? Sudah 2 jam aku masih belum tidur, hanya berbaring sambil memainkan ponsel. Padahal tubuh ini sudah sangat lelah, namun mimpi tadi selalu membuat ragu untuk menutup mata. Pagi menyapa, aku keluar kamar dengan mata setengah ngantuk. Tercium aroma makanan dari dapur, bergegas berjalan ke sana melewati koridor yang dalam mimpi semalam sangat menakutkan. "Pagi, Mbok," sapaku saat melihat Mbok Wati sedang memasak nasi goreng. Non, udah bangun," balasnya. "Mbok, tadi subuh dengar ada benda jatuh nggak?" "Loh, Non juga dengar." "Iya, emangnya apa yang jatuh?" "Gelas, Non, udah Mbok bersihin." Aku jadi teringat dengan mimpiku semalam. Apa itu ulah Stephen? Rasanya tidak percaya jika adikku menjadi arwah gentayangan. "Oh ya udah, Mbok, nanti sarapannya bawa ke kamar aja ya." "Iya, Non." Sebelum kembali ke kamar, aku berkeliling rumah dulu, melihat bekas kamar Stephen dan Kelvin. Kubuka pintu kamar Stephen, kamarnya gelap dan agak bau. Sepertinya tidak ada membersihkan semenjak kepergiannya. Kulangkahkan kaki ke dalam, lalu membuka jendela, sehingga ada cahaya matahari yang masuk. Kuedarkan pandangan menyusuri setiap sudut kamar, hampir semua dipenuhi debu. Mataku terpaku pada sebuah papan tulis kecil berwarna putih yang menempel di tembok dekat meja belajar. Di sana tertulis daftar tugas sekolah dan rencana Stephen ke depan. Osaka University, gumamku pelan membaca kampus yang diinginkan Stephen. Adikku memang suka sekali dengan hal berbau Jepang. Wajar jika keinginannya terbesarnya adalah kuliah di Jepang. Namun sayang, semuanya rencana itu hanya tertulis di sana, tanpa bisa dilaksanakan. Suara pintu berderi tepat di samping kananku, pintu kamar mandi. Aku melirik ke sana. Aneh, pintu kayu sebesar itu terbuka sendiri, padahal tidak ada angin. Rasa takut pun mulai tumbuh. Kriet. Kali ini aku melihat pintu kamar mandi bergerak dengan sendirinya. Cepat-cepat aku keluar kamar, namun sebelum melangkah keluar, ku rasakan ada angin bertiup. Terasa sekali di punggung dan belakang leher. Seketika itu, bulu kuduku meremang. Brak! Cepat-cepat ku tutup pintu kamar Stephen. Awalnya aku ingin mengurungkan niat untuk mengecek kamar Kelvin yang ada di sebelahnya. Takut terjadi sesuatu yang aneh lagi. Namun ku beranikan diri berjalan perlahan
dan membuka pintu kamar Kelvin. Berbeda dengan kamar Stephen, kamar Kevin lebih terlihat berantakan. Banyak koleksi mobil mainan yang tergeletak di lantai, serta kertas-kertas yang berserakan. Kulangkahkan kaki perlahan sambil menyisirkan beberapa mobil main di lantai, lalu duduk di atas tempat tidur. Tempat tidurnya masih berantakan, mungkin Mbok Wati belum sempat merapikannya. Baju dan celana sekolah pun masih tergantung di balik pintu. Aku bangkit berjalan mendekat meja belajarnya. Ada sebuah buku yang bergambar yang bergeletak di sana. Kevin memang suka menggambar. Sejak taman kanak-kanak, dia sering menjuarai lomba, menggambar dan mewarnai. Kubuka lembaran pertama di buku gambar itu. Ada sebuah mobil cantik berwarna hitam. Lalu membuka lembaran berikut, masih bergambar mobil. Sampai di bagian tengah, gambarnya mulai berbeda. Kevin membuat sketsa kasar keluargaku, tapi ada yang aneh. Seharusnya kami hanya berlima, tapi di gambar Kelvin ada 6 orang. Orang itu sepertinya seorang wanita dengan rambut panjang, namun setengah badannya tidak ada. Siapa wanita ini? Kulihat lembaran berikutnya, sebuah gambar dengan warna dominan hitam berbentuk ular, ucap seorang di belakangku. Aku kaget, aku sampai melempar buku gambar yang kupegang, lalu menoleh ke belakang. Mbok ngagetin aja, omelku ketika melihat Mbok Wati sudah berdiri di belakang. Maaf non, tadi Mbok cari di kamar nggak ada, ternyata ada di kamar Dan Kelvin. Mbok tahu tentang gambar tadi? Iya, Dan Kelvin pernah cerita, balasnya. Mbok masih ingat ceritanya? Tanyaku seraya duduk di atas tempat tidur. Masih non? Bisa Mbok ceritain semuanya? Bisa non. Mbok Wati menggeser kursi, mendekat tempat tidur, duduk lalu mulai bercerita. Semenjak kepergian Stephen, sikap Kelvin menjadi berubah. Dia sering ketakutan sendiri, bahkan pernah meminta Mbok Wati menemani tidur di kamarnya. Apa yang dia takutin sih Mbok? Tanyaku. Katanya sering ada suara-suara aneh dari kamar Dan Stephen. Suara apa? Suara benda jatuh gitu non. Saat mendengar ucapan Kelvin, Mbok Wati merasa bingung. Pasalnya dari sehari setelah Stephen meninggal, kamarnya selalu dalam keadaan terkunci. Mbok Wati sendiri yang menguncinya. Jadi sangat tidak mungkin ada orang masuk dan menjatuh-jatuhkan benda di sana. Jadi kamar Stephen selalu dikunci, Mbok? Iya non. Loh, tadi aku masuk ke sana. Kok bisa non? Padahal kuncinya selalu ada di kamar Mbok. Beneran Mbok? Tadi aku masuk ke kamar Stephen. Kalau nggak percaya, yuk kita cek. Aku yakin dan berjalan keluar kamar Kevin. Sementara Mbok Wati mengikutiku dari belakang. Kami sudah berdiri tepat di depan pintu kamar Stephen. Kuulurkan tangan meraih gagang pintu. Krek. Pintu tidak terbuka. Ku coba berkali-kali, tapi masih tidak terbuka juga. Bagaimana mungkin? Jelas sekali aku tadi masuk ke dalam. Udah non, ucap Mbok Wati. Beneran Mbok, tadi aku masuk ke dalam. Ucapku masih berusaha membuka pintu. Iya, Mbok percaya. Ku lepaskan genggaman lalu menatap pintu kamar Stephen. Kalau selama ini pintu selalu dikunci, lantas siapa yang tadi membukanya? Itulah sahabat cerita dari Selamat dari Tumbal Pesugihan. Ditunggu part selanjutnya. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.